Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Evidence-Based Medicine pertemuan ke-8 dengan judul Evidence-Based Case Report atau disingkat dengan EBCR. Bersama saya, Apoteker Cynthia Rahmawati. Referensi yang bisa dibaca yang pertama dari Strauss, Evidence-Based Medicine How to Practice and Teach EBM 5th edition. Yang kedua dari Prof. Utari, Evidence-Based Medicine untuk Farmasi, dan dari Sastro Asmoro, Menelusur Asas dan Kaidah Evidence-Based Medicine, buku kajian mandiri. Yang pertama, outline yang akan kita bahas adalah pengertian atau pendahuluan tentang EBCR. Kemudian yang kedua, komponen dari EBCR ya. Oke, yang pertama pengertian dari EBCR ya. Evidence-Based Case Report atau kita singkat dengan EBCR merupakan bentuk penulisan laporan kasus yang baru berkembang seiring dengan makin meningkatnya penerapan Evidence-Based Medicine. Tujuan dari EBCR adalah untuk membantu para praktisi meningkatkan keterampilannya dalam menerapkan hasil penelitian atau evidence dalam praktik sehari-hari. Penulisan EBCR akan mempermudah aplikasi klinis dengan menyuguhkan hasil penelitian yang sahih didasarkan pada pertanyaan klinis yang timbul dari pasien yang nyata. EBCR disebut juga Evidence-Based Case Review. Manfaat EBCR. EBCR memiliki banyak manfaat. Yang pertama dalam bidang pendidikan. Pembuatan EBCR menjadi lahan latihan yang sangat baik untuk membiasakan diri selalu mempertanyakan apakah praktik yang dilakukan selama ini sudah benar, atau ada kemajuan dalam salah satu atau lebih aspek tata laksana yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Hal ini akan menumbuhkan perilaku belajar mandiri seumur hidup atau long life learner sesuai dengan tujuan EBM. Yang kedua, pembuatan EBCR tidak memerlukan waktu yang lama. Yang ketiga, pembuatan EBCR tidak memerlukan biaya yang besar. Bila akses internet leluasa sehingga dapat diperoleh full text dari artikel yang dikehendaki, pembuatan EBCR hanya memerlukan sumber daya keuangan yang minimal. Yang keempat, EBCR ditulis dengan baik dan mempertanyakan aspek tata laksana yang penting juga berpotensi untuk dapat dipublikasi, minimal dalam jurnal lokal atau nasional. Yang kelima, EBCR mempunyai potensi untuk menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk revisi panduan praktis klinis yang sudah ada. Misal, bila hasil kajian menunjukkan bahwa penambahan obat tertentu diduga dapat meningkatkan outcome atau efektivitas pasien ternyata benar, maka hal ini dapat menjadi masukan untuk revisi panduan praktis klinis yang sudah ada. Sebaliknya, bila tidak ada bukti bahwa penambahan obat tersebut memperbaiki outcome pasien, maka panduan yang ada masih sahih atau tidak perlu dilakukan revisi. Kemudian case report dan EBCR. Laporan kasus atau disebut juga dengan case report ini merupakan laporan rinci tentang satu atau lebih kasus yang jarang ditemukan atau penyakit yang lazim ditemukan, namun memberikan gejala atau tanda yang tidak lazim. Dapat pula laporan kasus pada penyakit yang baru muncul seperti COVID, flu babi, flu burung, dan lain-lain. Berbeda dengan EBCR, pada EBCR dilaporkan bukan kasus yang jarang, melainkan kasus yang biasa ditemukan dalam praktik sehari-hari, seperti DBD, pneumonia, sepsis, demam reumatik, stroke, eklamsia, dan lain-lain. Pada EBCR, penulis mempertanyakan salah satu aspek tata laksana pasien, entah itu diagnosisnya, terapinya, prognosisnya, prevalensinya, atau yang lainnya, kemudian mencari jawaban dengan menemukan bukti ilmiah terbaru yang sahih dan penting melalui internet. EBCR memperlihatkan bagaimana hasil penelitian dapat diterapkan pada semua tahapan tata laksana pasien, dari frekuensi kejadian klinis tertentu, pencegahannya, diagnosis, terapi, prognosis, rehabilitasi, bahkan aspek sosial ekonomi atau pembiayaan. Epidemiologi, informasi mengenai, jika EBCR mengenai epidemiologi ya,
Informasi mengenai kekerapan atau prevalence berbagai macam keadaan klinis dapat diperoleh dari studi cross-seksional, sedangkan insiden suatu kejadian dapat diperoleh melalui studi kohort. Informasi tentang hal-hal tersebut dapat membantu mengarahkan kepada diagnosis tersering yang mungkin dengan memperhatikan gejala dan tanda yang ada. Kemudian, jika berupa diagnosis, untuk menegakkan diagnosis, informasi mengenai sensitivitas, spesifisitas, serta nilai duga atau predictive value dapat disajikan. EBCR juga dapat memberikan informasi mengenai efek samping dan bagaimana penerimaan pasien terhadap pemeriksaan tertentu. Sumber utama untuk uji diagnostik adalah meta-analisis atau systematic review tentang uji diagnostik yang ada. Kemudian, jika berupa terapi, informasi utama yang membantu pengambilan keputusan mengenai terapi atau intervensi terhadap pasien diperoleh dari systematic review atau meta-analisis uji klinis dengan randomisasi serta uji klinis randomisasi individual atau RCT, Randomized Control Trial. EBCR intervensi dapat membandingkan efektivitas, keamanan, dan penerimaan berbagai pilihan intervensi. Informasi mengenai efek samping jangka panjang maupun jarang dapat diperoleh melalui studi kohort maupun kasus kontrol yang dilakukan secara baik. Jika berupa prognosis, EBCR dapat memberikan solusi terbaik tentang prognosis pasien dengan penyakit tertentu melalui sumber meta-analisis, uji klinis, studi kohort, atau bahkan seri kasus atau case series. Kemudian yang kedua, komponen dalam EBCR. Perlu ditegaskan bahwa EBCR tidak bertujuan untuk menyajikan suatu penemuan baru, melainkan menggambarkan proses pengambilan keputusan. EBCR dibuat untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan atau knowledge gap saat menghadapi pasien dalam praktik sehari-hari. EBCR menggunakan paradigma umum EBM, yakni diawali dengan deskripsi kasus yang dihadapi, kemudian dilanjutkan dengan langkah-langkah EBM berupa yang pertama, formulasi pertanyaan klinis, kemudian penelusuran literatur, kemudian telaah krisis terhadap literatur, kemudian simpulan untuk menjawab pertanyaan klinis. Kemudian kita bahas satu-satu mengenai komponen dari EBCR. Yang pertama adalah deskripsi kasus. Deskripsi kasus harus menggambarkan karakteristik pasien dan berbagai temuan atau keadaan yang dianggap penting dan relevan baik dari anamnesis, pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang. Ya. Karakteristik pasien ini bisa berupa umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Pada EBCR, kasus dilaporkan sebagai resume ringkas, biasanya cukup dalam 2 paragraf. Harus dijelaskan motivasi atau justifikasi penulisan laporan kasus, yaitu adanya kesenjangan pengetahuan, baik di dalam pendidikan sebelumnya atau buku pedoman atau teks yang ada, maupun dalam praktek selama ini. Kemudian komponen yang kedua adalah pertanyaan klinis. Pertanyaan klinis disusun sebagai satu kalimat yang menyatakan secara singkat rumusan masalah terkait penata laksanaan pasien sesuai yang digambarkan pada ilustrasi kasus. Pertanyaan klinis yang lengkap berupa PICO, P-nya adalah pasien atau problem atau population, I-nya adalah intervention atau indikator atau indeks, C-nya adalah komparatif, ini bisa ada bisa tidak, kemudian O-nya adalah outcome. Pertanyaan klinis yang baik berupa foreground question yang spesifik, terstruktur, dan dapat dijawab untuk mendapatkan kejelasan atas pertanyaan tentang tata laksana terbaik bagi pasien. Komponen yang ketiga adalah metode. Yang pertama, metode pencarian literatur. Metode pencarian literatur perlu dijelaskan secara rinci dan transparan sehingga pembaca mendapat gambaran bahwa penyusunan EBCR telah berupaya semaksimal mungkin menemukan evidence atau bukti yang diperlukan. Strategi pencarian literatur meliputi kata kunci yang digunakan dan dikombinasinya, apakah and, or, near, dan sebagainya.
serta database yang digunakan, dan disebutkan jumlah sitasi yang dihasilkan. Ya, apakah menggunakan database-nya dari PubMed, Embase, dan sebagainya, dan berapa jumlah yang didapatkan. Ya. Yang metode yang selanjutnya adalah harus dibahas adalah metode cara pemilihan literatur. Artikel dari berbagai jurnal yang dihasilkan pada pencarian awal pada umumnya tidak semuanya relevan dengan pertanyaan klinis yang telah disusun sebelumnya. Karena itu perlu diseleksi artikel yang relevan dengan masalah yang ingin dijawab pertanyaannya. Seleksi tersebut dapat dilakukan dengan menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi dari artikel yang akan dipilih. Biasanya meliputi jenis studi, misalkan yang diinginkan hanya RCT, maka selain itu akan dieksklusi. Yang kedua, karakteristik subjek, misal diinginkan subjek anak dengan diagnosis tertentu. Yang ketiga, bahasa yang digunakan, misalnya hanya yang berbahasa Inggris dan Indonesia saja. Kemudian, ketersediaan artikel dalam bentuk full text, karena biasanya tidak semua menyajikan yang full text, hanya abstraknya saja. Nah, ini juga menjadi salah satu kriteria yang diinginkan, karena kalau full text tentunya informasi yang diperoleh tentu lebih komplit. Kemudian, setelah ditetapkan kriteria tersebut, dapat dilakukan screening terhadap judul maupun screening abstrak, bila perlu screening full text hingga diperoleh sejumlah artikel yang relevan. Pada metode juga dapat ditampilkan suatu bagan alur atau flowchart yang menggambarkan seluruh proses pencarian literatur hingga diperoleh artikel yang relevan. Ini merupakan contoh tabel ketika kita menggabungkan pada metode ya. Database atau search term yang digunakan adalah PubMed, di mana PubMed ini strategi pencariannya adalah dengan menggunakan kata kunci kalsium, N, dalam kurung post-menopause, or elderly, tutup kurung, and woman, and dalam kurung fracture or osteoporosis. Kemudian hasil literatur yang terpilih adalah 529. Nah, dari 529 inilah nanti yang akan dilakukan screening, ya, baik pada judul, abstrak, maupun pada full text-nya yang relevan dengan pertanyaan klinis yang ingin dijawab. Kemudian contoh, selain PubMed juga menggunakan database Cochrane dengan strategi pencarian, kata kuncinya adalah kalsium, and osteoporosis. Ditemukan hasil literatur terpilihnya ada 96. Kemudian menggunakan juga database Embase, ya, strategi pencariannya dengan menggunakan kata kunci kalsium, N, dalam kurung postmenopause or elderly, tutup kurung, and woman, and dalam kurung fracture or osteoporosis. Kemudian hasil literatur yang terpilih ada 134 artikel. Kemudian metode selanjutnya adalah telaah kritis jurnal. Setelah didapat sejumlah artikel yang relevan dari yang sudah dilakukan screening tadi, langkah berikutnya adalah melakukan telaah kritis atau critical appraisal untuk menilai kualitas artikel yang digunakan. Critical appraisal dilakukan sesuai dengan jenis permasalahan yang diajukan, baik itu berupa diagnosis, terapi, prognosis, etiologi, dan sebagainya. Pada critical appraisal, terutama yang dinilai adalah relevansi dan validitas dari suatu artikel. Relevansi dinilai dengan cara membandingkan antara PICO pada artikel dengan PICO pada permasalahan yang diajukan. Validitas dinilai berdasarkan sejauh mana penelitian tersebut memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Bila terdapat lebih dari satu artikel, maka dibuat sistem skor untuk membandingkan penelitian mana yang paling relevan dan yang paling valid. Kemudian komponen yang keempat adalah hasil. Pada bagian hasil dilaporkan evidence terbaik yang tersedia atau best available evidence yang berhasil ditemukan oleh penyusun EBCR. Hasil penelitian yang tercantum pada artikel yang digunakan untuk menjawab masalah disajikan dalam bentuk tabel dengan mempertimbangkan kualitas artikel tersebut dari segi relevansi dan validitasnya. Selain pengukuran outcome, presisi hasil juga harus dicantumkan. Bila ditemukan lebih dari satu artikel, dilihat apakah penelitian tersebut konsisten satu sama lain. Bila perlu, dapat juga ditetapkan peringkat bukti artikel yang digunakan berdasarkan telaah kritis yang telah dilakukan.
Komponen yang kelima pada EBCR adalah diskusi. Bagian diskusi memuat interpretasi hasil penelitian terbaik yang tersedia atau best available evidence yang diperoleh. Bagian ini mendiskusikan juga rekomendasi penata laksanaan atau alat diagnosis yang dipilih untuk menyelesaikan masalah beserta alasan yang jelas. Rekomendasi disusun dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan literatur yang dipergunakan berdasarkan relevansi dan validitasnya. Kemudian komponen yang terakhir adalah simpulan atau kesimpulan. Pada simpulan dinyatakan jawaban atas pertanyaan atau permasalahan yang diceritakan pada laporan kasus atau EBCR, atau bisa juga dinyatakan bahwa saat ini tidak diperoleh jawaban untuk pertanyaan atau permasalahan tersebut. Nah, ini adalah contoh dari EBCR ya, di mana judulnya adalah Drug-Induced Thrombocytopenia, a Systematic Review of Published Case Report. Jadi laporan kasus yang sudah dipublikasi, kemudian disusunlah systematic review-nya oleh peneliti tersebut ya, di mana fokusnya adalah pada obat-obatan yang menginduksi trombositopenia atau obat-obatan yang dapat menimbulkan atau menyebabkan trombositopenia. Disebutkan juga ya, tujuan atau manfaat dari penelitian ini adalah untuk menentukan kekuatan dari bukti klinis ya untuk obat-obatan pada individu yang menyebabkan trombositopenia. Disebutkan juga sumber datanya dari All English Language Report atau semua laporan yang berbahasa Inggris ya, yang mendiskusikan tentang obat-obat yang menginduksi trombositopenia ya. Hanya saja di sini tidak disebutkan database yang digunakan dari mana saja ya. Nah, kemudian study selection-nya adalah artikel yang menggambarkan trombositopenia yang disebabkan oleh heparin itu diekskludkan dalam review ini ya. Disebutkan bahwa mana saja artikel-artikel yang diekskludkan pada systematic review ini. Kemudian dari 581 artikel yang direview ya, ada 20 artikel yang dieksklud karena di dalamnya itu tidak ada laporan kasus pasien ya. Kemudian 561 artikel dilaporkan pada 774 pasien. Kemudian dijelaskan juga ekstraksi datanya ya, dari dua autor atau penulis ya, yang digunakan kriteria priorinya untuk independently review, yang direview secara independen pada masing-masing pasien pada laporan kasus tersebut ya. 259 pasien case report diekskludkan dari review selanjutnya karena datanya kurang ya. Kemudian jumlah plateletnya 100.000 sel per mikroliter atau lebih, dan menggunakan sitotoksik atau agen non-terapeutik. Kemudian kejadian dari obat-obat yang obat-obat yang menginduksi terjadinya penyakit sistemik atau kejadian pada penyakit pada anak-anak itu diekskludkan dari penelitian ini. Kemudian ada 515 pasien case report ya, yang mana level of evidence-nya pada obat-obatan yang menyebabkan trombositopenia itu ditandai atau ditandai ya. Nah, data pada komplikasi pendarahan dan clinical course juga itu direkam pada systematic review ini. Kemudian sintesis datanya, evidence support, bukti yang mendukung dari kepastian atau kemungkinan penyebab dari obat-obatan pada 247 pasien
itu ada 48% case report ya, dimana 98 obat yang digambarkan pada laporan ini, di dalamnya itu ada quinidin yang disebutkan pada 38 case report ya, gold dalam 11, dan trimethoprim sulfamethoxazole pada 10 case report. Nah, dari 247 pasien tadi ya yang digambarkan dalam case report, ada 23 pasien atau 9%-nya yang mengalami pendarahan mayor, dan 2 pasiennya atau sekitar 0,8%-nya mengalami kematian akibat pendarahan. Kemudian disampaikan juga kesimpulannya ya dari banyak laporan ya, obat-obatan yang menyebabkan trombositopeni do not provide evidence supporting a definite or probable causal. Jadi tidak memberikan bukti pendukung yang berupa kepastian atau kemungkinan penyebab hubungan antara penyakit dengan obat. Maka future patient case report ya, laporan kasus pasien ke depannya ya harus menampilkan atau memuat kriteria standar ya untuk membangun kejelasan dari etiologi, peran etiologi pada obat tersebut gitu ya. Jadi masih dirasa kurang ya buktinya pada obat-obatan yang menyebabkan trombositopeni pada laporan kasus yang sudah direview oleh peneliti. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komen Google Classroom. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.